Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Ketua kami Kota Kediri. Saya juga mengucapkan selamat siang untuk perwakilan provinsi Bapak Ali. Selamat siang untuk penasihat kita Perbasi Bapak Heru. Dan juga selamat siang untuk semuanya, perwakilan klub dan juga pengurus bola basket Kota Kediri. Saat ini saya akan melaporkan pertanggungjawaban yang telah Perbasi lakukan selama 4 tahun. Sebetulnya laporan pertanggungjawaban ini saya ringkas karena setiap tahun setelah event kami pengurus Perbasi selalu melakukan sarasian, dan sarasian tersebut kita selalu melaporkan keuangan kita, dan setiap keuangan ada laporan kegiatannya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tiap tahun hadir di sarasian, ya ini saya ingin meringkas saja, mengulang yang kami lakukan di tahun 2016. Kita seperti biasa mengadakan kompetisi Piala Perbasi dan juga Piala Wali Kota yang dihadiri bapak-bapak, ibu-ibu bisa saksikan 68 tim untuk Piala Perbasi dan Piala Wali Kota 74 tim dengan dana hibah dari KONI sebesar 70 juta sebanyak 240 game dalam setahun. Sebetulnya sama, sebelumnya kita pun juga menerima dana yang sama. Dan nanti pengurus yang depannya mungkin tidak sama ya, Bu ya. Besarnya juga sama. Jadi saya rasa tergantung prestasi juga ya. Yang penting adalah kita transparan. Sekali lagi saya tegaskan, yang penting kita transparan. Karena di pengurusan yang ini kita diperiksa BPK ya Pak ya. Semakin sulit kita. Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Itu yang penting. Di tahun 2017 juga sama, dengan anggaran 70 juta kita mengadakan 2 kompetisi, Piala Perbasi dan Piala Wali Kota. Di dana 70 juta itu kita dapat surplus sebetulnya. Jadi dana terserap semuanya. Tetapi kita dalam bekerja di kompetisi, kita cari sponsor dan sebagainya, kita malah mendapatkan dana yang berlebih. Dana yang berlebih itu kita pakai untuk apa? 1, coaching klinik. Kita mendatangkan ketua Perbasi Indonesia untuk pertama kalinya, Kota Kediri kali ini, mendatangkan untuk coaching klinik yang dihadiri oleh guru SD, SMP, sampai SMA. Terus yang kedua lagi, kita mengadakan penataran lisensi C yang diikuti oleh 37 peserta dengan peserta paling jauh dari Gorontalo. Itu semuanya kalau kita bekerja dengan maksimal, tentunya dana-dana itu pasti berlimpah. Di tahun 2018 kita mengadakan 1 kompetisi Piala Wali Kota yang selalu menjadi pertanyaan bagi sekolah-sekolah yang kabupaten, kenapa kabupaten kok tidak diundang? Ada sebagian yang tahu masalahnya, tapi saya ingin jelaskan di sini. Sebetulnya aturannya di mana APBD kota ya memang seharusnya dimaksimalkan untuk anak kota. Makanya di Piala Wali Kota kita yang semula sistemnya gugur, kita buat sistem setengah kompetisi. Di situ kita mulai buka ada klub, mulai buka universitas. Kenapa klub? Di ADRT pusat Perbasi mewadahi klub. Dan sebetulnya kompetisi kita itu kelompok umur, tapi ya sudah, kita sudah mulai dari sekolah, ya tetap kita galakan. Dan kita juga minta klub untuk melakukan pembinaan yang selalu saya gembar-gemborkan. Itu tujuannya apa? Selama ini kita cuma berharap sama satu klub yang benar-benar profesional.
Halim. Kalau Kota Kediri prestasi, kita tahu sebetulnya kita sebagian dari kita juga pemain basket. Kalau kita prestasi, itu juga karena masih sisa-sisa dari Halim. Tentunya kita ingat tahun periode sebelumnya yang putri prestasi. Di sana ada Catherine, ada Ima, ada Retno, dan juga ada beberapa pemain yang juga mantan Halim. Di periode ini nggak ada. Nah, itu bukan beban Halim semata. Itu beban klub-klub, makanya kita selalu ngomong, ayo pembinaan, ayo pembinaan, ayo pembinaan. Jangan nanti pada waktu kompetisi comot orang sana, comot orang sini, hanya untuk ini juara tapi tidak ada pembinaan. Kita Perbasi cuma mewadahi. Kalau kalian memiliki pemain yang berbakat, pemain yang bisa dipakai oleh kota, tentunya pasti kita wadahi. Tapi saat ini Kota Kediri nggak ada. Periode ini nggak ada lagi. Makanya itu kita ngadain pembinaan KU16 di 2018. Itu juga dana dari KONI 70 juta. Kita juga nggak cuma ngadain pembinaan, kita ngadain Kejurprov. Kalau Koprov Kediri pernah menjadi tuan rumah, Kejurprov baru kali ini juga kita ngadain. Diikuti 32 tim se-Jawa Timur. Tujuannya apa? Waktu itu kita Perbasi berpikir 2019 kita mau Koprov. Paling tidak kita mau lihat anak didik kita itu sampai mana prestasinya. Dan akhirnya benar-benar berat. Kita cuma sampai 8 besar. Ketemu Surabaya. Gagalnya kita ketemu CLS Surabaya. Dan di Poprov pun tim cowok ketemu juga sama Surabaya. Tim cewek ketemu Malang ya? Banyuwangi yang juara 2 ya itu. Jadi ini laporan yang telah kita lakukan di 2018. Ada beberapa kegiatan, ada 3 kegiatan di 2019. Ini ada Piala Wali Kota yang 2018 yang tadi itu dananya 65 juta, yang di 2019 kita 30 juta. Dengan satu event ini kalau kita benar-benar kerja, sisa loh. Bayangin, jumlah gamenya sama, kok sisa? Ya kita kerja. Makanya waktu kita Perbasi kerja jangan toh difitnah, cari uang dan sebagainya. Lihat nih dengan 30 juta. Teman-teman lihat, kita ada sisa, bahkan kita bisa kasih bola untuk SD, untuk SMP, untuk SMA, peserta SD, SMP doang ya. Kita kasih bola dengan dana 30. Ya saya tentunya harapkan ketua selanjutnya juga transparan. Yang penting gunakan dana semaksimal, jangan dipotong, bahaya. Karena kedepannya kita benar-benar berurusan dengan BPK. Ini dokumentasinya di 2017 Ketua Perbasi Pak Dani Kosase. Kita ada penataran lisensi C yang 37 peserta itu tadi. Nah ini dokumentasi di 2018. Ini foto saya ambil di Instagramnya Perbasi Kota Kediri. Itu pembinaan KU 14-16 di tahun 2018. Bapak Ibu percaya itu berapa anak didik kita? Ada ratusan. Sebetulnya Kota Kediri potensi, cuman kita seharusnya lebih solid. Kalau ada pembinaan, ya pakai. Akhirnya ngomong nggak usah ikut pembinaan Perbasi, ikut latihan sekolah. Kalau enggak, kamu nggak boleh ikut pertandingan di Piala Wali Kota. Itu saya sesalkan. Sampai ada wali murid datang ke saya, anak didiknya datang ke saya, ya kita tidak bisa apa-apa. Perbasi cuma mewadahi. Sebetulnya prestasi Kota Kediri itu didukung dari semuanya, dari pelatih tentunya, dari klub. Jangan merasa kalau nggak dipakai atau kurang dipakai merasa nggak dihargai. Enggak.
Itu aja dari saya. Dan beberapa prestasi di Popda kita juara 3. Di Popda kenapa yang cewek juara, yang cowok juara 3? Kenapa yang cewek enggak? Tentunya Pak Heru masih ingat. Waktu kita mau berangkat Popda masih ada aja satu pelatih di kota. Anak didik saya nggak boleh mewakili kota Kediri. Padahal di situ ada atletnya Halim, yang dibiayai Halim, yang disekolahkan Halim, diberi makan dan sebagainya oleh Halim untuk bela kota Kediri. Ada aja satu pelatih nggak boleh membela kota Kediri, padahal dia menjadi pelatihnya kota Kediri. Ini loh teman-teman, jangan merasa karena didiskualifikasi pada waktu pertandingan terlambat akhirnya mengancam yang tidak. Saya cuma ingin menumbuhkan KONI support kita penuh, dana transparan. Seringkali saya bertemu dengan ketua Pemkab lain berkeluh kesah masalah KONI-nya. Saya kaget, tidak sebagus KONI kita. KONI selalu dukung, tapi yang tidak mendukung satu, hati kita ini loh kadang. Jadi saya minta kedepannya siapapun ketuanya ya dukung. Jangan terus, oh itu bukan ketuanya, bukan teman saya, bukan grup saya, nggak didukung. Kita juga juara 1 tim cewek itu KU18 se-Jawa Timur di Pasuruan waktu itu. Sebetulnya tim cewek ini andalan kita di Poprov. Kita harus kehilangan 2 pemain terbaik kita. Satu Yani, dia cedera ACL dan telah kita operasikan juga. Yang kedua Atika juga cedera ACL juga kita operasikan. Jadi paling enggak kalian tahu lah, kerja keras pengurus ini, operasi ACL itu ratusan juta loh. Saya sempat datang ke Pak Heru, jujur aja saya minta bantuan dana ke beliau. Jadi teman-teman yang di sini tentunya yang selama ini paling vokal di klub-klub, dukunglah nanti the next leader, ketua selanjutnya. Jangan seperti itu, merasa bukan temannya, dimusuhi dan sebagainya, jangan. Kalau kalian ingin jadi ketua silakan, ini ada kesempatan bagi kalian untuk nanti mencalonkan diri jadi ketua. Ya itu aja dari saya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari hasil kerja kita. Jadi buat para peserta yang mengikuti rapat pada pagi hari ini, silakan mengajukan pertanyaan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Silakan. Saya sebagai pembina boleh? Oh, boleh Pak. Jangan berat-berat Pak ya. Saya tidak bertanya, cuma menambahkan saja pengalaman saya selama memimpin basket, mulai dari awal guru, pernah jadi ketua perbasi juga. Ya, jadi pertama, memang kalau dari sisi anggaran, ya periode terakhir ini memang agak besar dari sisi anggaran kita. Tapi juga kita melihat tadi bahwa pertanggungjawaban ini, dan saya tahu sekali juga yang dipertanggungjawabkan dengan baik, karena buktinya juga sudah lolos oleh pemerintah daerah sehingga mendapat penilaian WTP ini, wajar tanpa pengecualian, diantaranya adalah KONI dan disebut faktor ini. Maka dari sisi juara mungkin memang belum capai, karena intinya ciri khas kita ini cabang olahraga yang ada di Kota Kediri. Kalau itu ada permasalahan pelatih, pengurus dengan atlet, itu susah untuk jadi juara. Satu itu, apalagi ini adalah olahraga teamwork. Nah yang kedua, tapi kalau dilihat dari pembinaan, banyaknya pertandingan dan sebagainya, ini memang bagus Ini yang paling bagus pembinaannya untuk tahun ini tadi. Jadi tidak asal comot
atlet sekedar hanya ingin juara, bukan. Kan targetnya adalah memunculkan insan-insan atlet-atlet baru di Kota Kediri, khususnya di bidang olahraga. Dan sekarang ini semarak sekali untuk olahraga basket ini tadi. Saya sangat bergembira sekali melihat perkembangan. Oleh karena itu titipan saya bahwa harapan saya tadi dari mustaqil nanti hadirlah seorang pemimpin itu yang tidak hanya bisa main basket sebenarnya kan, tapi juga bisa memanage dengan baik, dan yang tidak kalah pentingnya juga bisa memotivasi ya teman-teman tadi yang memang harapannya bersatu, sehingga Perbasi bisa menjadi juara dalam materi ini. Tantangan yang paling berat itu untuk Perbasi Kota Kediri ini, karena memang kita basket pernah dapat medali emas hanya waktu kuarter kedua di Malang. Itu pun memang pemainnya masih luar biasa karena ada dukungan dari klub Halim waktu itu. Juga di Kediri kalau tidak salah juga pernah dapat medali itu, tapi ya lupa saya itu. Dua ya. Nah, jadi hal-hal itulah yang menjadi tantangan bahwa kita harus sudah diperhatikan oleh KONI Kota Kediri ini menjadi tantangan untuk bisa berprestasi. Malu kita kalau sampai berprestasi, apalagi kalau nanti pembinaannya malah merosot, jangan. Jadi kita akan senang sekali kalau warga Kota Kediri khususnya itu sejahtera dalam bidang pembinaan olahraga dan benar-benar mereka menjadi insan olahraga yang bisa dihasilkan. Mungkin itu tambah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain sebelum saya menambahkan yang sedikit. Baik, saya akan bertanya saja. Ada permasalahan sebetulnya. Kebetulan saya sempat berkoordinasi dengan Ibu Koni, dengan perwakilan Jawa Timur Pak Ari dan juga Pak Heru. Kebetulan di sini dihadiri oleh klub RGB dengan Mas Iqbal ya. Kebetulan waktu awal pembentukan klub RGB itu, yang saya tahu ketua dan pemiliknya adalah saudara Bimbar Theophani atau Coki. Sepengetahuan kami, saudara Coki kan sudah masuk ke kepengurusan kabupaten, tapi belum disahkan SK-nya keluar oleh kabupaten, oleh provinsi. Dan juga Mas Yudi kan juga sudah masuk juga di pengurusan kabupaten ya Mas ya. Jadi secara aturan memangnya ya harus meninggalkan kota. Tapi saya garis bawahi sepengetahuan saya, pemilik klubnya dan juga ketuanya waktu itu Bimbar Theophani, saudara Coki. Makanya saya bicara dengan saudara Coki dan dia keluar. Tapi kedepannya ini ada Mas Iqbal dari anggota RGB menanyakan kok dikeluarkan. Oke, kita bekukan sementara. Tapi mohon kedepannya pengurus klub itu ketuanya wajib orang kota ya Pak ya. Pengurusnya juga orang kota. Jadi nggak boleh pengurusnya orang kabupaten. Yang parahnya lagi nanti anak didiknya bukan orang kota sehingga nggak bisa dipakai untuk kota. Yaitu tolong diperhatikan teman-teman yang mungkin belum paham akan rule ini. Jadi saya ulangi, seyogianya dan seharusnya pengurus itu harus orang kota. Ini bukan diskriminasi, memang ini aturan. Karena apa? Kita diberikan amanah oleh kota, dana dari kota, dan juga ada nanti penghargaan hak ormas dan lain sebagainya. Itu juga harus orang kota penempatannya. Jadi nanti RGB monggo kalau umpama saudara Coki mau keluar sebagai ketua dan klub ini diberikan ke teman-teman, ya tolong saya minta pengurusnya juga orang kota. Ini tadi saya juga diskusi dan itu yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi yang selama ini mungkin agak salah,
klub-klub ya tolong dibenahi ke depannya. Paling enggak klub itu harus memberikan kontribusi kepada induk organisasinya tersebut di daerah tersebut. Itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi mengenai apa yang telah Perbasi lakukan selama 4 tahun ini. Pesan saya cuma satu. Kalau tidak ada yang tanya, saya minta jangan jadikan basket sebagai pekerjaan utama kalian. Kalau Anda berpikir basket to be my priority job, visi misi Anda bukan lagi membina, tetapi prioritas Anda itu sudah melenceng. Pesan saya terakhir ini, bagi pelatih-pelatih puluh, hidup no basket. Kalau tidak dari kita, buat dari siapa lagi? Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.